formulasi loperamid 2 mg dibuat dalam volume 20 ml dan diberikan pada pencit dengan volume 0,2 ml dengan berat badan pencit yang dikali adalah 30 gram. Untuk perhitungan pertama, yaitu melakukan perhitungan konversi bobot pencit bobot 20 gram dilakukan perhitungan 2 mg dikali dengan 0,0026 didapatkan hasil 0,0052 mg. Sama selanjutnya yaitu konversi BB yang diketahui BB ada 30 gram dihitung dengan cara 30 gram dibagi 20 gram dikali dengan hasil konversi BB 20 gram yaitu 0,0052 gram didapatkan hasil 0,0078 mg. Selanjutnya adalah menghitung volume yang diberikan pada pencit. Dihitung dengan cara volume yang dibuat adalah 20 ml dibagi dengan volume pemberian 0,2 ml dikali dengan hasil konversi bobot 30 gram yaitu 0,078 mg didapatkan hasil 0,78 mg yang dibuat menjadi gram menjadi 0,00078 gram. Untuk persen kadar dihitung dengan cara jumlah volume yang diberikan yang berupa gram 0,0078 gram dibagi dengan volume yang dibuat yaitu 20 ml dikalikan dengan 100% didapatkan hasil 0,0039% untuk persen kadar loperamid. Selanjutnya yaitu perhitungan serbuk yang diambil atau serbuk yang dibutuhkan dihitung dengan rumus jumlah obat yang digunakan dibagi dengan kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan dibagi dengan bobot tersebut. Di sini jumlah obat yang digunakan yaitu jumlahnya 0,78 mg dibagi dengan jumlah kekuatan sediaannya yaitu 2 mg sama dengan X sebagai serbuk yang dibutuhkan dengan bobot serbuknya 19,2 mg sehingga X sama dengan 0,78 mg dikali dengan 179,2 mg dibagi dengan 2 mg didapatkan hasil X 69,888 mg untuk serbuk yang dibutuhkan loperamid. Pada kasus ini diketahui paracetamol itu dosis selanjutnya 500 mg. Untuk volume yang dibuat itu 20 ml dan volume pemberian kepada pencit itu 0,2 ml. Pada kasus ini diketahui bobot pencitnya 30 gram sehingga perhitungan konversi dosis 20 gramnya adalah 500 mg dosis paracetamol dikali dengan 0,0026 didapatkan hasil 1,3 mg. Untuk konversi dosis 30 gramnya dihitung dengan cara 30 gram dibagi dengan 20 gram dikali dengan konversi dosis 20 gram didapatkan hasil 1,95 mg. Untuk volume yang dibutuhkan dihitung dengan cara jumlah volume yang dibuat dibagi dengan volume pemberian kepada pencit dikali dengan konversi dosis 30 gram didapatkan hasil 195 mg yang dibuat menjadi gram menjadi 0,195 gram. Selanjutnya menghitung persen kadar paracetamol dihitung dengan
0,195 gram dibagi dengan jumlah volume yang dibuat dikali dengan 100%, didapatkan hasil persentase 0,975%. Untuk paracetamol yang digunakan itu adalah paracetamol sirup, sehingga jumlah paracetamol yang diambil dihitung dengan cara jumlah paracetamol yang dibutuhkan adalah 195 mg dibagi dengan 120 mg dikali dengan 5 mili, didapatkan hasil 8,125 mili. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan LD50. Berikut adalah nama soal perhitungan LD50 yang terdapat 4 kelompok data dengan dibandingkan tiap kelompok itu masing-masing 3 dengan dosis obat yang diberikan dalam miligram per kilogramnya pada kelompok 1 dosisnya 5, kelompok 2 dosisnya 10, kelompok 3 dosisnya 20, kelompok 4 dosisnya 40. Sehingga pelipatan obat atau dosis yang diberikan itu adalah pelipatan 2. Untuk dosisnya, untuk kelompok pertama adalah 0,698, kelompok kedua log 10 adalah 1, kelompok 3 log 20 adalah 1,301, kelompok 4 log 10 adalah 1,612. Untuk jumlah kematian tiap kelompok, pada kelompok 1 dan 2 jumlah kematiannya 1, kelompok 3 jumlah kematiannya 2, dan kelompok 4 jumlah kematiannya 8. Untuk persen kematian, pada kelompok 1 dan 2 memiliki persen kematian yang sama yaitu 33,33%, untuk kelompok 3 66,67%, dan kelompok 4 133,3%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan LD50. Pada kasus ini diketahui dosis tertentunya adalah 5 mg per kilogram. Untuk detailnya atau pelipatan dosisnya diketahui antara dosis adalah pelipatan 2, sehingga log 2 adalah 0,301. Untuk kematian kelompoknya diketahui kelompok 1, kelompok 2, 1, kelompok 3, 2, kelompok 4, 4. Maka urutannya adalah jika urutan 1, kelompok 1, 1, 2, 4 pada tabel Wheel, faktornya adalah 1. Sehingga untuk menghitung LD50 ini digunakan rumus log D besar ditambah D kecil dikali S ditambah 1. Log D besarnya itu adalah D besarnya ada 5, jadi log 5-nya kita log 5 terlebih dahulu ditambahkan dengan log 2 adalah 0,301 tambahkan dengan faktor kematiannya itu adalah 1 tambah 1, sehingga untuk log 5-nya itu 0,698 ditambahkan 0,301. Kita hitungnya di dalam kurung terlebih dahulu adalah 1 tambah 1, jawabannya 2. Untuk selanjutnya perhitungannya 0,698 ditambahkan dengan 0,301 yang dikali 2 didapatkan hasil 0,602, sehingga 0,698 tambah 0,602 didapatkan hasil 1,3. 1,3 ini sebagai log M. Lalu untuk menghitung M sama dengan anti log 1,3 didapatkan hasil 19,952 mg per kilogram yang dibulatkan menjadi 20 mg per kilogram, sehingga LD50 obat tersebut adalah 20 mg per kilogram. Yang pertama ada hidroklortiazid atau HCT. Pada obat ini indikasinya untuk hipertensi, edema akibat gagal jantung, sirosis hati, dan penyakit ginjal atau nefrotik. Dosisnya dewasa 12,5-25 mg sekali sehari dan maksimal 50 mg per harinya.
Untuk edema, dosisnya 25-100 mg per hari. Cara minum HCT oral 1 kali sehari pagi hari untuk mencegah nokturia. Efek samping dari HCT itu ada hipokalemia, hiponatremia, hiperurisemia, hiperglikemia, pusing, dan sering buang air kecil. Interaksi obat HCT pada NSAID menurunkan efek diuretik dan meningkatkan resiko gangguan ginjal. Pada litium meningkatkan toksisitas, pada obat golongan kolesteramin atau kolesterol menurunkan penyerapan, dan pada antidiabetik mungkin perlu penyesuaian dosis. Untuk kontraindikasi dari HCT itu ada anuria, hipersensitivitas terhadap tiazid atau sulfonamid, gagal ginjal atau hepar berat, dan hipokalemia berat. Yang kedua ada furosemid. Furosemid merupakan obat keras dengan indikasi edema atau gagal jantung kongestif, sirosis, dan penyakit ginjal. Dan juga indikasinya pada hipertensi sebagai tambahan. Dosis dari furosemid pada dewasa itu 20-80 mg per hari dengan 1-2 kali pakai dapat ditingkatkan sesuai responnya. Cara minum furosemid ini sebelum atau sesudah makan dan dihindari ketika malam hari. Untuk efek samping furosemid ada poliuria, dehidrasi, hipokalemia, hipotensi ortostatik, pusing, gangguan pendengaran, atau ototoksisitas. Interaksi obat furosemid pada aminoglikosida, resiko ototoksisitas meningkat. Pada NSAID menurunkan efek diuretik. Pada litium meningkatkan toksisitas, dan pada digoxin dapat menyebabkan resiko toksis digoxin bila hipokalemia. Kontraindikasi furosemid adalah anuria, hipersensitivitas terhadap furosemid, hipovolemia berat, dan dehidrasi berat. Yang ketiga ada spironolakton. Spironolakton termasuk obat keras dengan indikasi hipertensi sebagai tambahan, ada edema atau gagal jantung dan sirosis, dan hiperaldosteronisme primer. Untuk dosis spironolakton pada dewasa 25-100 mg per harinya sesuai dengan kondisinya. Cara minum spironolakton oral 1-2 kali sehari dan sebaiknya diminum bersamaan dengan makan. Efek samping dari spironolakton sendiri itu ada hiperkalemia, ginekomastia, gangguan menstruasi, mual, dan pusing. Untuk interaksi obat spironolakton pada ACE inhibitor atau ARB atau obat kalium pada golongan itu dapat menyebabkan resiko hiperkalemia. Pada golongan NSAID menurunkan efek diuretik. Pada eplerenone tidak dianjurkan bersamaan. Untuk kontraindikasi spironolakton itu ada hiperkalemia, gagal ginjal berat atau anuria, dan penyakit Addison dan hipersensitivitas. Untuk keempat ada obat fenofibrate yang termasuk obat keras juga dengan indikasi hipertriglyceridemia, mixed dyslipidemia, peningkatan HDL, dan terapi tambahan pada diet. Dosis fenofibrate pada dewasa 50-150 mg sekali sehari tergantung dengan sediaannya. Cara minum fenofibrate oral sekali sehari bersamaan dengan makanan agar penyerapan dapat optimal. Efek samping fenofibrate sendiri itu adalah peningkatan enzim hati, miopati, batu empedu, mual, dan nyeri otot. Interaksi obat fenofibrate pada obat golongan statin dapat menyebabkan risiko rhabdomyolisis meningkat. Pada warfarin meningkatkan efek antikoagulan, dan pada siklosporin dapat meningkatkan toksisitas pada ginjal. Kontraindikasi fenofibrate yaitu penyakit hati aktif, disfungsi ginjal berat, dan batu empedu aktif. Yang kelima ada obat gemfibrosil atau Hipofil 300 mg yang termasuk obat keras, contohnya itu adalah Hipofil 300 mg. Indikasi dari gemfibrosil ini digunakan pada orang yang menderita hipertriglyceridemia berat, pencegahan pankreatitis akibat trigliserida tinggi, dan dosis pada gemfibrosil ini adalah 600 mg 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan pagi dan malam.
Cara minumnya ini sebelum makan pagi dan malam untuk hasil yang lebih optimal. Efek samping dari gemfibrozil sendiri itu ada mual, diare, peningkatan enzim hati, miopati, batu empedu, dan ruam. Interaksi obat gemfibrozil pada golongan statin, terutama simvastatin atau atorvastatin, dapat menyebabkan resiko rhabdomyolysis meningkat. Pada warfarin meningkatkan efek antikoagulan, pada golongan antidiabetik dapat menyebabkan pengaruh pada kadar glukosa. Kontraindikasi dari gemfibrozil ini adalah penyakit hati aktif, gangguan ginjal berat, dan hipersensitivitas. Yang keenam, ada atorvastatin, contohnya Lipitor yang termasuk obat keras. Indikasi dari atorvastatin itu adalah hiperkolesterolemia primer, mixed dyslipidemia, pencegahan penyakit kardiovaskuler, familial hiperkolesterolemia. Dosis dari atorvastatin ini adalah 10-80 mg sekali sehari, tergantung dengan target kolesterolnya. Cara minum atorvastatin oral itu sekali sehari, kapan saja, yang penting konsisten waktu dalam mengkonsumsinya. Efek samping dari atorvastatin ini ada mialgia, peningkatan enzim hati, jarang rhabdomyolysis, dan sakit kepala. Interaksi obat atorvastatin pada golongan inhibitor CYP3A4, contohnya ketoconazole, clarithromycin, itraconazole dapat meningkatkan kadar atorvastatin. Pada obat gemfibrozil meningkatkan resiko miopati, pada digoxin perlu pemantauan lebih. Kontraindikasi atorvastatin itu kehamilan, menyusui, dan penyakit hati yang aktif. Yang ketujuh ada simvastatin yang termasuk obat keras. Indikasi pada pasiennya yaitu hiperkolesterolemia primer, familial heterozigot, dan pencegahan kardiovaskular. Simvastatin ini dosisnya 10-40 mg sekali sehari pada malam hari. Cara minum simvastatin oral itu 1 kali pada malam hari karena sintetis kolesterol meningkat ketika malam. Efek samping simvastatin itu nyeri otot, peningkatan enzim hati, miopati atau rhabdomyolysis, dan pusing. Kontraindikasi obat simvastatin, obat penghambat CYP3A4 atau contohnya verapamil, amiodaron, dan diltiazem dapat meningkatkan kadar simvastatin. Pada gemfibrozil altavibrat dapat menyebabkan risiko rhabdomyolysis tinggi. Pada niacin dosis tinggi dapat meningkatkan resiko miopati. Kontraindikasi simvastatin itu pada ibu yang hamil, menyusui, atau penyakit hati yang aktif. Yang kedelapan ada rosuvastatin, contohnya Crestor yang termasuk obat keras dengan indikasi pasien hiperkolesterolemia primer, pencegahan aterosklerosis, dan familial hiperkolesterolemia. Dosisnya 5-40 mg sekali sehari. Untuk cara minum rosuvastatin oral dapat diminum kapan saja, dengan atau tanpa makanan sekali sehari. Efek samping rosuvastatin itu ada mialgia, peningkatan enzim hati, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Interaksi obat rosuvastatin pada gemfibrozil dapat meningkatkan resiko rhabdomyolysis yang meningkat. Pada antasida dapat menurunkan kadar rosuvastatin bila diminum bersamaan, dan jika bila diminum bersamaan beri jeda 2 jam. Pada warfarin meningkatkan efek antikoagulan. Untuk kontraindikasi rosuvastatin itu pada orang yang menderita penyakit hati yang aktif, pada ibu hamil dan menyusui, serta pada pasien yang mengalami gagal ginjal berat. Selanjutnya yang ke-9 ada obat lovastatin, contohnya dalam Mevacor yang termasuk obat keras juga. Indikasi pasien yang diberi lovastatin itu adalah hiperkolesterolemia primer dan pencegahan penyakit jantung koroner. Dosis lovastatin 10-80 mg per hari, biasanya 20 mg setiap hari pada malam hari. Untuk cara minum lovastatin oral bersama makan malam untuk meningkatkan penyerapan obat. Efek samping dari lovastatin itu ada mialgia, gangguan pencernaan, serta peningkatan transminase hati.
Interaksi obat lovastatin itu ada CYP3A4 inhibitor, contohnya erythromycin, dan itraconazole yang dapat meningkatkan resiko toksisitas. Yang kedua ada fibrat dan niacin yang dapat meningkatkan resiko miopati. Kontraindikasi lovastatin itu adalah pada pasien ibu hamil dan menyusui serta pasien dengan penyakit hati yang aktif. Yang terakhir ada obat pravastatin, contohnya adalah Pravachol yang termasuk obat keras juga. Indikasi pasien yang diberi pravastatin itu hiperkolesterolemia dan pencegahan kardiovaskular primer serta sekunder. Dosis pravastatin itu 10-80 mg sekali sehari. Cara minum pravastatin oral kapan saja. Yang disarankan itu adalah malam hari dengan atau tanpa makanan dengan cara pemakaian 1 kali sehari. Efek samping dari pravastatin ini mialgia, peningkatan enzim hati, mual, dan sakit kepala. Interaksi obat pravastatin itu pada fibrat, contohnya gemfibrozil dan fenofibrat, itu dapat meningkatkan resiko miopati yang meningkat. Pada niacin dosis tinggi dapat menyebabkan resiko miopati dan pada kolestiramin dapat menurunkan absorpsi bila diminum secara bersamaan. Kontraindikasi pravastatin tidak disarankan untuk pasien yang mempunyai penyakit hati yang aktif serta ibu menyusui dan ibu hamil.